Lu inget nggak dulu Korea pertama kali Korea Utara masuk lagi di FIFA, timnya nyampe pulang ada yang kabur. I'm free gitu kan, nggak mau balik. Ada bro. Wah ini juga enak banget grupnya Jerman anjing. Ini grupnya. Nah, ini pembagian grup ini yang nggak pernah kita tahu nih. Ini yang gua kayaknya bagian dari konspirasi. Kalau menurut gua grup F sih harusnya Belanda Jepang ya. Harusnya. Itu pertandingan yang harus kita tonton. Dua-duanya penjajah kita. Sekali game, puluhan bisa. Oh. Dua digit lah. Dua digit lah. Ya dibagi-bagi itu ya. Itu wasit tengah aja. Wasit tengah doang. Wasit tengah aja. Iya. Wasit tengah, wasit hakim garis beda lagi berapa. Anjing. Nah, tapi Kalau nggak salah 2 digit ya. biasanya orang yang jadi wasit tuh backgroundnya apa ya? Yes. Jadi pemain nggak jadi. Yang gue kenal, ada yang chef hotel, chef di sebuah hotel Jakarta ada juga. Anjir, kenapa jadi chef hotel dulu? Ada wasit. Terus ada yang anggota TNI ada juga. Dua itu sih yang gue kenal yang tahu pekerjaan. Tapi yang wasit tengah tuh capek, Dri. Karena lu nguber bola. Iya. Lebih capek daripada pemain bahkan. Karena lu nguber bola, udah gitu keputusan lu juga membahayakan nyawa. Betul. Oh, ada nggak yang matchnya membahayakan nyawa wasit? Banget. Lebih bahaya wasitnya atau LO-nya? LO mah aman. LO aman. Karena kan memang yang kita jagain sebenarnya wasitnya. LO kan gue pihak tuan rumah. Biasanya tuh ngamuk kan supporter tuan rumah. Ya bentar. Iya kan? Ya gue maksudnya ada di pihak mereka. Cuma gimana caranya gue harus ngejagain tuh wasit. Biasanya kalau pertandingan udah panas, menit 85 gue udah di pinggir lapangan. Oh. Gue sama security tuh udah di pinggir lapangan. Jadi begitu peluit akhir kita langsung ke tengah, ambil barikade wasit. Ada kejadian yang pernah bisa share nggak yang paling supporter rumah ngamuk sama wasit? Supporter tamu Supporter tamu ngamuk sama wasit. Itu tuh sampai tribun jatuh kalau nggak salah ya gue. Ini apa sampai nih? roboh. Tahun berapa? Tahun 2000 berapa ya? 18 kalau nggak salah. Pertandingannya siapa lawan siapa? Bayangkara PSM Makassar kayaknya. Oh. Apa PSMS lupa gue. Oke. Ya zaman itu tuh PSM Makassar merasa dirugiin, akhirnya sampai ngamuk-ngamuk, turun sampai tribunnya rubuh. Itu pertandingannya tuh di mana? PT IKA. Oh, PT IKA. Anjir serem banget cuy. Nggak wasit yang pengen punya penasehat spiritual biar aman daripada timnya. Dia kebal. Minimal kebal gitu. Kalau ditangkep kan. Kalau kena batok gitu kan. Benar. Gue tuh soalnya ngelihat ya, apalagi iklimnya kita jangan ngomong yang di luar negeri dulu ya. Kita ngomong yang lokal-lokal dulu aja ya. Itu iklimnya tuh serem banget. Wasit tuh soalnya penentu pertandingan kan. Banget. Tadi kita udah lihat nih, tapi bener Bang Wancoy bener. Ini ada tadi yang harga-harga yang gaji-gaji 2 digit. Iya, benar 2 digit lo bener. Ini kan kira-kira ya, kayak misalnya wasit pengawas pertandingannya 5.000, wasit cadangan 5.000, Bener ini. asisten wasit itu 7.500, ya 7 segitu. Wasit tengah utamanya 2 digit, bener loh. Betul. Sekitaran itulah ya, tergantung namanya dia juga, dia terkenal apa. Ini kan bare minimumnya nih. Iya. Itu 20 juta per bulan, anjir. Iya. Tapi emang resiko nyawa. Itu kalau ke asuransi wasit tuh di approve nggak? Gua nggak tahu tuh kalau sampai segitu aja gua nggak tahu tuh. Itu kan Tapi kayaknya iya sih, semua pekerja harusnya ada asuransinya sih. apa? Kan sekarang udah ada VAR ya kan? Iya. Udah mulai ngelibatin teknologi. Nah, gue mau nanya bagus pertanyaan. Bakal hilang nggak elemen manusianya? Maksudnya Oke. Lu setuju ada nggak? AI main. Lu setuju nggak bang? Kalau misalnya wasit itu diganti digital, robot. Nggak setuju. Lebih akurat kan tapi. Memang. Nah, tapi jadi nggak seru aja. Oh, nggak ada drama. Nggak seru aja. Jadi ya lu kayak matematika aja udah. Jadi mendingan nggak usah ada apa-apa juga sebenarnya di situ. VAR ini kan dibatasin juga. VAR ini digunain kalau misalkan ini memungkinkan untuk jadi gol, memungkinkan untuk jadi penalti, baru VAR berguna. Selebihnya nggak ada kan? Oh iya. Iya benar. Iya. Benar juga sih. Jadi ya pertandingan biar berjalan kayak begitu aja, tetap keputusan ada di wasit tengah. Bersih, yang waktu bersih bakal kejadian nggak menurut lu?
waktu bersih. Kan kemarin kita gagal lolos gara-gara waktu bersih. Maksudnya kotor kan plus 8 menit tuh kan. Iya, susah sih menurut gue. Tapi sepemahaman lu tuh waktu kotor hitungannya ada rumusnya nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Itu feeling. Feeling wasit aja. Feeling berapa kali out, berapa ini dia total sendiri nggak ada yang. Iya. Anjing, berarti kalau misalnya LO wasit nih, itu kan lu kan di Liga 1 waktu itu. Berarti liga yang makin gede, skopnya kalau kita gedein, LO wasit tetap ada nggak? Ada. Dari yang paling kecil sampai yang paling tinggi itu ada ya wasit emang. Itu khususnya buat panitia penyelenggara tuan rumah. Nah, kita masuk ke ini nih. Pasang-pasang taruhan ini kan. Iya. Nah, kan lu tadi ngerasain sendiri wasit aja menit 80-an dia udah mulai tegang kan. Terus apalagi stoppage time nih nggak ada rumusnya nih. Iya, nggak gitu. ada. Kalau yang lu tahu aja gitu, pasang-pasang nih dibuka berapa, di tengah babak berubah jadi apa? Apa tuh? Judinya. Judinya. Kan nggak mungkin masang cuma menang kalah di awal doang kan. Bola jalan istilahnya. Nah, buka lagi 10 menit terakhir. Gimana? Maksudnya yang lu tahu lah runutannya. Dan gue mau ngasih tau dulu, ke teman-teman, judi bola ini udah dari zaman dahulu kala waktu bola iyalah. tuh ada. Jadi kita nggak ngomong untuk promo atau apa-apa. Ini kenyataan lapangan aja. Iya. Kalau zaman sekarang ya lebih anjing lagi sih sebenarnya. Ada tuh teman-teman gue tuh anak gangan tuh judi tuh dari kick off. Siapa yang kick off pertama? Jadi coin toss nih udah di. Siapa yang kick off aja pertama? Itu sih udah paling anjing sih. Kenapa nggak nebak plat nomor ganjil genap aja pinggir jalan? Kayak begitu. Iya, kan sama aja. Gitu. Tapi kan nggak ada ini bolanya. Oh itu. Ini kan kita bola. Iya. Terus lemparan ke dalam, under over misalkan. Apa tuh under over? Ya lu misalkan nebak misalnya di bawah 10 atau di atas 10 nih. Itu lempar ke dalamnya. Selama pertandingan. Berapa buset deh? Pro ini ya. Buset. Terus Tapi indikator itu feeling aja ya, nggak bisa di. Ya nggak bisa. kartu judiin gue nggak kartu. Iya. Kartu kuning keluar berapa? Iya. Terus dik siapa gitu. Iya. Lah, Gitu. makanya wasit jadi penting banget biar steril kan. Iya betul. Tapi ada nggak yang lu tahu? Wasitnya dapat bocor tuh biasanya celah-celahnya dari mana? Nah, terus terang nih gue nih. Iya. Gue nggak pernah nemu yang begituan tuh. Nggak pernah. Tuang lagi lah. Biar kita. Nggak pernah. Nggak, tapi pasti lu banyak ditanyain ini kan. Banyak, pasti. Banyak pasti. ditanyain ini kan. Selama lo tugas ini wasit, kemana aja pernah lo bawa wasit apa segala macam. Ya, gue bilang nggak pernah. Kalaupun emang itu yang atasan gue nggak lewat LO. Kalaupun emang ada main gitu ya. Oh iya benar. Iya, nggak lewat gue lah. Bener. Pasti udah langsung hubungannya Sama Iya, atasan. langsung atasan. Nah, gue nggak tahu deh tuh. Kalau itu yang jelas begitu game, minuman atau makanannya gue sediain iya. Ekri jawabannya udah. Include lempernya harus. Anjing emang wasit. Tapi beda-beda nggak? Apa? Rider Selalu itu. Oh selalu itu. Selalu itu. Minuman biru. Udah selalu itu. Tapi ada yang punya riders nggak sih? Mereka nggak ada ya? Ada. Oh. Ada. Selalu itu. Tapi sekarang gua ngerti bang, karena lo udah ngomong kayak gitu. Karena memang wasit ini penting banget, makanya dia harus disterilin. Karena dia tuh, oke, gue mau nanya, yang nentuin pertandingan itu menurut lo skill pemain atau wasit? Berapa persen? Wasit sama skill pemain? Tetap skill pemain lah. Tetap skill pemain. Kalau lo bikin berapa persen, wasit berapa persen, skill pemain berapa persen? Wasit ya. Wasit bagus di Indonesia. Paling kesalahannya cuma kayak 20% lah. 20% paling. Sisanya udah skill. Udah. Kemarin sempat Oki ya di podcastnya siapa gitu ngomongin dia kan kelas 3 kan. Yang apalah ada dukunnya siapa yang masuk duluan. Ternyata lawannya punya syarat yang sama jadi pada tunggu-tungguan gitu-gitu. Lu pernah merhatiin kelas 2, kelas 3 aware nggak kejadian-kejadian Oh nggak pernah gue. Nggak pernah. Gue megang yang Liga 2 pernah juga megang. Megang Malut United waktu itu gue. Lebih caur apa lebih? Pada saat itu udah bagus. Oh udah bagus. Udah bagus. Cuma caurnya ya supporternya aja sih. Caur. Iya.
Nah ini kalau misalnya ini contoh nih, kita dari ngobrol dunia bola. Ada wasit terbaik Indonesia nih. Tori Kalkatiri, wasit Bandung. Ya dia bilang kan katanya beliau ini jadi korban pemukulan Ya, usai betul. laga maut United versus PSM. Betul. Gini-gini tuh susah dihindarin ya men. Susah. Nah itu tuh kayak gue tuh. Itu kerjaan gue tuh kayak begitu. Sialan. Itu kerjaan gue tuh kayak begitu. Anjing bahaya banget tuh. Iya. Pernah kena pukul nggak? Gak pernah sih. Hampir gue. Lempar gelas. Ih, gelas beling. Gelas ini. Bursa taruhan mulai naik lagi tinggi menit-menit keberapa biasanya? Begitu ada yang kalah aja sih menurut gue ya. Pasti panas, bola jalan terus. Dibuka lagi. Habis itu purannya naik, purannya turun. Apa ya gitu loh, banyak lah. Banyak macamnya lah kalau judi Tapi itu sekarang mah. bener pantesan pakai magic cu, banyak yang pakai magic soalnya Ya, semuanya tuh penting banget, semua elemennya tuh penting. Ada judinya, ada duitnya, Ya. belum lagi keuntungan timnya juga. Makanya apapun yang bisa dipakai supaya mereka bisa menang tuh, ya banyak banget. Selain kakek-kakek, apalagi yang pernah lo lihat? Selain kakek-kakek yang pernah gue Tapi lihat itu ya. ekstrim sih langsung. Kayak kakek doang sih gue. Itu doang tuh. Timnya tim Jawa tuh gue inget banget. Kalau pemain megang pegangan, pernah lihat nggak lo? Nggak pernah. Oke. Nggak pernah gue. Supporter bawa apa gitu gini-gini di tempat Nggak pernah. Oke. Nggak pernah. Supporter nggak pernah. Oke, itu kan kita yang di Indonesia. Sekarang kita coba berandai-andai ke luar negeri. Ya. Oke. Nah. Menurut lo, kalau di Piala Dunia ini, Hmm. negara yang kecurigaan lo paling gede pakai magic tuh apa? Siapa lagi? Apa? Afrika Dalam. Afrika dalam lagi. Ya bener, bukan yang luar ya. Iya, bukan yang luar. Soalnya Afrika luar tuh. Pantai. Nah, ini Afrika nih, coba nih kita. Afrika. Ini Afrika. Daripada nggak dipakai lagi kan ini. Ini Afrika yang luar-luar sini nih, yang selatan, gitu. Iya. Yang dalam. Yang dalam. Nigeria, Sudan gitu ya. Iya. Ghana. Ethiopia gitu. Pokoknya yang negara ini masih ada all you can eat monyet. Ini coba kita baca dulu nih. Ini dari tim Nigeria. Nigeria. Sepak bolanya kerap dikaitkan dengan juju. Juju ini magicnya mereka ya. Ya. Praktik spiritual tradisional yang dipercaya bisa mempengaruhi hasil pertandingan. Muncul berbagai cerita tentang pemain yang memakai jimat, ritual untuk menutup gawang lawan, hingga keterlibatan dukun tim untuk mendatangkan keberuntungan. Meski nggak pernah terbukti, tuduhan penggunaan juju ini sering muncul ketika terjadi hasil pertandingan yang dianggap tidak masuk akal. Dulu tuh ada ya di Piala Dunia, Ghana kan sempat gila banget kan. Tapi ini emang skillnya jago nggak sih? Atau emang ada magicnya? Ya Ghana maksudnya dia punya senior Eto'o juga sebenarnya. Ada basic jago juga sih sebenarnya. Itu Kamerun ya? Kamerun. Siapa ya Ghana ya? Asian. Iya, Ghana. Ghana tahun kemarin berarti ya? Dia main pukul rata aja Eto. Pokoknya udah kerang-kerang di situ. Anjing. Keren. Ya kalau ini menurut anggapan banyak orang karena dia terlalu spektakuler kali ya tahun lalu ya. Maksudnya yang pas kemarin. Afrika Selatan juga ada dengan istilah muti, yaitu praktek pengobatan atau ritual tradisional dalam dunia sepak bola. Pernah muncul cerita tentang penyiraman lapangan dengan ramuan tertentu, ritual sebelum pertandingan, benda-benda keberuntungan di ruang ganti, sebagian besar tidak pernah terbukti, tapi ceritanya sangat populer. Tapi kalau misalnya, Senegal, iya benar, Senegal juga. Marabout, seremnya bener. Sangar cu, Afrika Dalam. Pasti Afrika Dalam pasti yang begitu begini. Kenapa ada istilah Afrika dalam nggak anjir lah? Afrika Dalam sih anjing ya. Tapi yang coba kita mau cek di Piala Dunia tahun ini. Berapa Afrika dalam? Berapa? Tim Afrika berapa? Tim Afrika berapa? Soalnya World Cup. kita juga pengen coba menerka-nerka nih. Kita nerka-nerka aja. Kira-kira siapa aja? Kira-kira siapa aja? 10. 10. Mesir, Ghana, Maroko, Senegal itu dia Afrika Selatan. Bener Kongo. juga, soalnya Mesir Afrika luar dia. Iya, Mesir tuh Afrika luar. Bener, Maroko Afrika Maroko luar. juga luar, putih-putih dia. Iya, Afrika Selatan. Tunisia, Absel itu masih luar. Pantai Gading tuh harusnya luar ya karena sama Pantai Gading iya, udah maju itu. Udah maju ya. Rico. Yang mencurigakan ya itu Ghana, Senegal, Kongo sih. Menurut lu ya di dunia modern ini dan TikToker dan segala macam kan
olahraga viewership terdampak nih. Iya. Akan hilang nggak maksudnya orang tertarik sama olahraga? Ah, bagus. Kalau bola ya, apalagi pentas Piala Dunia ya, kayaknya nggak mungkin sih. Masih nggak mungkin sih, masih belum mungkin dah. Karena emang itu dari tahun ke tahun udah pasti banyak penontonnya sih. Tapi FIFA tuh bersih nggak sih? Apa maksudnya? Menurut lu? Ini kan asumsi FIFA. lo doang. Iya, Asumsi gue ya? Iya, asumsi lo doang. Enggaknya nih apa? Maksudnya yang biasa diatur. Yang kemarin itu pertandingan Indonesia versus Arab, wasitnya dipegang Arab. Nah, itu menurut gua nggak fair. Itu nggak sebagai fair. LO sebagai LO wasit. Kan Jemput berarti- di mana tuh wasit kira-kira? itu dia bakery kan. Udah gitu penunjukannya juga tim tuan rumah Qatar menurut gue juga termasuk pilihan yang terlalu keburu-buru sama FIFA tuh ya, gue nggak ngerti lah ada apa dalam Qatar FIFA. sama Arab lebih terlalu Iya, kurang itu kan ya Arab, itu udah Arab. Netral daerahnya. Tapi lu punya tips nggak kalau menurut lo cara supaya kita nggak dicurangin wasit? Misalnya contoh nih, wasitnya kita udah tahu nih entah dari mana, tim kita udah tahu wasitnya curang. Supaya kita nggak terpengaruh, kalau cara lu di lapangan tuh gitu gimana? Bermain bagus aja sih kalau itu mah. Ya, main bagus aja. Bener ya. Tapi kalau misalkan curang mah sebenarnya wasit bunuh diri juga sih sebenarnya kalau misalkan frontal banget. Terlalu kesana. ketahuan ya? Iya. Ya kan kemarin tuh stoppage time 8 menit lebih itu tuh udah parah itu. Itu tuh bunuh diri banget sih. Itu bener-bener kayak nungguin ini mah udah. Tapi kalau di luar negeri tuh kalau wasit bikin keputusan yang kontroversial kayak gitu, dia tuh dihukum nggak wasit yang itu? Denda. Makanya ada yang namanya ini wasit yang gue bilang di tribun tadi. Wasit itu ada 5. Iya. Nah, salah satunya tuh dia penilai wasit. Itu nanti diinin ke PSSI. Atau ke federasi lah FIFA. Iya, atau gitu ke lah. federasinya grade-nya jadi turun, men. Udah turun, nggak dipakai lagi. Tapi kan yang dihukum wasitnya ya, tim yang kalah itu nggak akan mengubah pertandingan kan? Nggak ada. tetap Ubah gitu pertandingan lagi dia. udah nggak ada. Ada nggak Anulir satu nggak ada. keputusan wasit? Oke, Nggak gue ada mau yang nanya ubah. sama lo. Gue mau nanya sama lo bang. Apa keputusan wasit paling kontroversial sejarah permainan bola? Tangan Tuhan Maradona lah. Nah, Tuan Maradona. Itu top Maradona, 3 lah. ya itu. Ya. Tangan Tuhan masih belum ini. Siapa lagi ya? Kenapa dia? Oh, selebrasinya begitu. Langsung di ban. Oh, jadi dia tahun berapa ini kejadiannya? 2020. Oh, dia Gol ini selebrasi gitu. dia selebrasinya kayak make koke. Iya. Terus di ban sama wasitnya. Ya. Sekarang banyak lah buka baju udah nggak boleh. Ah, lo setuju nggak sama aturan-aturan gitu? Selebrasi dibatasin. Sebenarnya kurang seru sih. Iya. Iya. Buka baju boleh lah. Buka baju harusnya boleh, tapi kan kebanyakan sekarang kan terakhir dia buka baju tuh kayak Yang ada tulisannya apa. Oh, ada sponsor, ada message. Iya, itu kadang suka provokasi. Oh. Kadang-kadang itu yang dihindarin sebenarnya. Kayak misalnya nih, gua ada kayak FIFA gitu. Kan kayaknya bela-bela Palestina boleh nggak sih? Kayaknya nggak boleh juga kan. Kemarin banyak. Nah, itu FIFA juga keputusannya juga aneh juga tuh. Agak parah karena Rusia di ban karena nyerang Ukraina, Iya, Israel boleh dibebasin. main. Nah, itu keputusan FIFA yang agak blunder. berat sebelah. Iya. Blunder iya. itu juga. Kalau diving, menurut Iya. lo yang salah wasitnya atau pemainnya? Nah, itu nggak bisa tuh. Nggak bisa ada yang salah tuh menurut gua. Nah, itulah seni dari sepak bola. Seni. Itu. Iya. Oke. Betul. Tapi lo pro diving atau against diving? Tetap sebagai penonton enggak lah, against lah. Tetap sebagai penonton gue ya nggak seru lah diving. Oke. Cuma ya keputusan wasit itu nggak bisa diganggu-gugat. Iya. Ya walaupun disalah lihat atau apa. Itu ya ahli-ahlinya pemain lah mau gimana. Iya. Ya pemain watak ya. Tapi kenapa ya? Nah ini. Tapi kenapa menurut lo kalau kita lihat sepak bola perempuan nggak ada yang diving tuh main sampai berdarah-darah. Iya kan? Sampai berdarah-darah ini begini masih lanjut lagi. Kenapa cowok jadi banyak jual-jual diving? Gak terlalu penting kali game cewek ya.
Ya, kita kan nggak tahu. Iya makanya iya gue nggak pernah lihat lagi game cewek. Pernah waktu itu timnas Indonesia. Iya. Oh ini Makanya juga ada nih tuh. Korea Selatan katanya pernah tanda kutip ya Tuh. diantar ke semifinal tahun 2002 nih. Tuh. FIFA World Cup Korea mengalahkan Italia dan Spanyol dengan banyak keputusan wasit yang kontroversial. Betul, FIFA betul. sengaja membantu tuan rumah demi memperluas pasar sepak bola di Asia. Betul. Ini kan gua nggak tahu betul atau enggak, tapi menurut lu bener atau enggak? Bener lah. Dia langsung di ban kan langsung. Dia tuh pemain klub Italia kalau nggak salah ya. Nggak jadi kontrak diperpanjang Iya langsung di kick dari Italia. Ada pemain Italinya, ada pemain Anjung Wan ya, siapa sih namanya? Lupa apa? Ya. Bener ya? Anjung Wan ya? Anjung Wan. Ya. Ini masih SMA nontonnya. Berdua aja. Oh iya Moreno itu ya wasitnya ya. Menurut lu bola ada pengaruh sama ini apa? Gaya main ada. Sama Ada. tekanan angin tuh jadi apa? Spesifikasi bola kan? Iya. Ada pasti ada. Ini LO wasit tuh yang ngomong. Pasti ada. Masih ada. Semua bola yang jadi pertandingan gue waktu itu gue ngompak. Yang ngepesin wasit. Oke. Oh, iya. Maksudnya bukan ngepesin ya, maksudnya Dicocokin standar segini wasitnya. nih gitu. Oh. Pasti tim gue dulu yang ngompak. Sekenceng-kencengnya. Bola yang baru katanya ada kamera di dalam kan? Dia ngikutin itu kan ada motion jadi lu sekarang bisa lihat kayak game gitu bolanya. Anjir. Iya tracker bola gitu. Tapi kalau lu sendiri bang, lu pengen semua instrumen wasitnya manusia semua aja? Nggak usah sama sekali mesin? Atau kalau masih boleh mesin atau Ya, komputer, kalau di punya bagian itu mana apa? yang masih boleh, yang ini manusia? kayak sekarang aja sih, VAR sekarang oke, VAR aja lah. VAR oke. Nah, udah selebihnya nggak usah lah. Selebihnya. Ini nggak mau apa ada kesepakatan stoppage time ini kayak udah 4 menit tuh pukul rata 4 menit semua. Kan waktu itu yang ngerubah si Colina. Colina tuh wasit Italia, sekarang tuh jadi Ya. inspektur wasit lah Ya. di seluruh dunia. Keputusan dia ngambil injury bukan injury namanya apa perpanjangan waktu itu ya menurut dia emang ya lo harus ngatur segimana yang lo lihat aja. Jadi nggak ada tuh zaman dulu tuh maksimal 5. Kalau sekarang tuh bisa sampai 13. 13 menit ada perpanjangan waktu. Anjing itu Ini tergantung game anjing. apa iya itu tergantung emang berhentinya berapa emang dihitung persis. Selama pertandingan pelanggaran dihitung berapa detik Ya, sampai ya, dia ya. bangun lagi sampai game on lagi. Tapi ya menurut gue ya kalau misalnya kita ngomong sepak bola ya, itu satu-satunya olahraga yang memang instrumen manusianya itu sangat dipertahankan sih. Banget. Ini. Iya. Apa? Doping. Doping. Oh, Setuju apa tidak setuju? Maksudnya? Kan banyak yang kena steroid, kena apa di Tapi game mainnya ini. tapi cakep. Tapi Iya. mainnya cakep. Kita nonton Iya. juga demen nih. Iya. Kan? Iya. Dulu Tour de France kan Ya. juara steroid nggak ganti-ganti. Sekarang di band steroidnya nggak seru, nggak ada yang kenceng. Waktu itu ini Lambat semua. sepeda. Sepeda, Nah, iya. kalau lo nih, Iya. kalau misalnya pemain bola Iya. pakai doping, tapi mainnya jago banget. Kita nonton juga demen nih. Iya. Nah kalau lo lebih suka mendingan natural aja semua pemain. Natural aja sih. Gua natural aja lah. Natural aja doping. Tapi doping bukan gimana sih waktu itu. Iya kan ketahuan banyak pemain. Tapi lo pakai buat olahraga pecah jantung lo, cok. Kayak emang banyak. Ya. menurut pengamatan lu itu emang punya efek apa? Kereng aja jadi. Iya, kenceng aja. Coba kamu bayangkan, makin gitu udah kenceng, tambah lo lari sih beres sih sebenarnya. Beres, pecah jantung lo, cok. Oh Pogba pernah kena, cok. Orang. Oh Pogba pernah kena sanksi larangan bermain akibat Ya. terdeteksi zat testosteron Testosteron. endogen berdasarkan tes yang dilakukan badan. Oh, Diego Maradona tuh juga. Maradona juga. Nah itu Maradona. Oh, dia malah begitu. Itu memang udah. Tapi kalau luar menurut lu bersih-bersih apa ada pemain pemain yang luar lucu? Ada deh gua tahu. Harusnya pas nih pasti dia. tes kesehatannya lebih bagus luar sih harus. Oh harusnya jadi kalau ini Nah ini dia 8 yang terciduk pemain bola nih ya. Ya, Satu Josep Guardiola. Josep Guardiola. Jabs. Nah, ya. Oh. Oh itu melototnya begitu dia bro. Itu mah masih ada banget itu. Mata-mata ngeker. Di fotonya juga lagi jahat banget anjing. Romario. Romario kena. Tapi sebetulnya nggak tahu ya, gue tuh
kadang-kadang agak pro karena kan sebetulnya buat recovery dia lebih cepet kan. Iya, gue gak ngerti sih tugasnya doping tuh apaan, gue gak ngerti juga sih terus terang. Iya, kalau yang untuk itu gue juga kagak tahu. Kalau on game jangan, tapi recovery boleh lah biar cepet gitu Oke. kan namanya. Nah sekarang kita masuk ke otothrobek konspirasi nih, Bang. Tahlil warga nih, logika warga. Iya. Mantan panitia turnamen kampung, gue pernah jadi panitia turnamen antar kampung. Ada satu tim yang tiap tahun pemainnya biasa aja, latihan juga jarang, tapi selalu masuk final. Awalnya gue pikir kebetulan sampai suatu malam sebelum semifinal, gue lihat beberapa orang dari tim masuk ke lapangan tengah malam bawa bungkusan kain dan air dalam botol. Besoknya mereka menang lagi. Yang bikin gue heran, tiap lawan mereka selalu bikin gagal gol meskipun peluangnya udah tinggal dorong ke gawang kosong. Sejak saat itu warga mulai percaya kalau kemenangan mereka itu bukan cuma soal taktik tapi ada jimat dan ritual tertentu disimpan di lapangan. Tapi menurut gue ya, gini-gini ya, itu ngaruh ke psikologi loh. Kayak contoh nih, misalnya kakek-kakek. Lu di lapangan ada kakek-kakek. Striker kan juga konsentrasinya buyar ya. Iya, kalau itu iya. Lu mau ngelihat gawang tiba-tiba, loh ini apaan pakai belangkon nih. Meleset-meleset terus anjir. Ini gue singkat ini aja. Gue dulu masih main Tarkam, satu tim yang terkenal selalu bawa orang pintar ke tandingan sebelum kick off. Bener, dia keliling tadi- lapangan sendirian ambil komat mangit. Gue awalnya diketawain tapi anehnya setiap lawan mereka sering bikin kesalahan gak masuk akal. Nih lama-lama muncul teori kampung kalau pertandingan sebenarnya bukan 11 lawan 11 tapi 11 tambah 1 dukun. Nah ini, gue gak percaya ini, tapi ada. Sama halnya kayak pawang hujan sih sebenarnya. Oh iya benar. Gue tuh nggak percaya banget sama pawang hujan. Tapi Gua selalu ada budget ya untuk pawang hujan. pasti. Gue di Solo. Waktu itu Liga Indonesia tuh sistemnya bubble waktu pas pandemi. Iya, Karena bubble, emang nggak ya. boleh home away kan. Iya. Nah, gue tugas waktu itu megang di Stadion Manahan Solo. Iya. Yang jemput pawang hujan gue. Iya. Itu ngambil dari orang apa ya? Sebetulnya apa sih orang dalam keraton tuh namanya? Oh, abdi dalam. Abdi dalam. Iya. Gue ngambil dari abdi dalam, jebret. Begitu kondisi udah mendung, begitu turun mobil dia bawa payung. Gue bilang, pawang hujan bawa payung. Gue bilang, lu aja udah gak pede nih. Dia bilang, ya kan? Iya, Bener iya. gak? Lu udah gak pede, apa bener nih pertandingan nih. Jebret, dia doa-doa lah di pojok. Naruh lidi, cabe, apa segala macam gue liatin tuh. Bener Cok. Apa? Di area luar stadion ini hujan, di dalam stadion nggak mati, sumpah. Mati. Itu gua sendiri yang igu karena gua jemput, gua nggak ada di situ. Wah gila nih gua bilang. Ridernya gila. apa ridernya? Nggak ada sih, pokoknya amplop aja gitu mah, bayaran aja. Berapa itu kalau boleh spill? Tahu nggak? Gua lupa pastinya di bawah 5 juta. Di bawah 5 juta. Iya. Oke. Lumayan. Dan itu kan Lumayan. kalau nggak berhasil juga. Kalau nggak bisa modal ngomong. air sama cabe sih untung banyak. Ya kan langsung bayar. Apa kenapa tadi? Kalau modal air sama cabe sama payung untung banyak. Bisa masih tebal itu bisa. Ya doang payung doang. Turun mobil bawa payung dia. Anjing. Gila nih orang. Aduh, ya udahlah. Tapi mudah-mudahan di Piala Dunia kali ini bakal jadi Piala Dunia yang seru karena di situasi yang sulit ini penghibur lara. Betul. Banget. Ini sangat penghibur lara nih. Apa-apa naik kan. Ya. Nah, sampai buat para kantor siap-siap aja karyawan Anda nanti pasti banyak yang ngantuk-ngantuk. Ya, ini pasti penjualan pantas di FYP gue mulai ada ini. Keranjang kuning beli antena digital. Ditayanginnya di mana sih? TVRI TVRI ya. Oh, itu cuma TVRI itu. Iya. Ada OTT tapi kayaknya belum tahu. Udah tembus belum sih OTT belum keluar, kayaknya belum announcement. Nggak biasanya gitu monopoli, cu. Iya kayaknya pakai kali ini enggak. Konspirasinya. Oh, Oke. ekstrim, wah. Yang terakhir buat Bang Wancoy. Ya. Kalau lo mau ngasih saran buat FIFA supaya lebih banyak ditonton Ya. sepak bola, menurut lo dia harus ngapain di Piala Dunia ini? Ya. Ini kita kesampingin bener atau nggak bener ya, terserah Ya. lo aja bebas. Menurut gue, kalau bisa abis game untuk mencairkan suasana dibikin kayak semacam konser-konser. Konser-konser. Ya maksud gue ya udah lupain lah 90 menit itu udah cuma game aja. Selebihnya kita happy-happy bareng-bareng gitu. Terus terutama ya udah satu orang itulah Ronaldo kasih sampai final kalau FIFA mau laku banget. Iya, emang belum ada figur. Soalnya Iya. bakal epic banget ya. Banget. Apalagi walaupun kemungkinannya kecil ya, ini gua garis bawahin ya, kemungkinannya kecil. Kalau Ronaldo juara dunia, Iya. bola hidup lagi cuy. Iya. Kalau Portugal juara dunia, gue yakin pasti rivalitasnya hidup lagi. Iya. Kalau buat Indonesia, saran buat tim Indonesia agar lebih baik dalam penyisian ke depan.
Ya itu makanya. Ya ganti pelatih di tengah-tengah itu sih aneh banget tuh. Aneh. Gue nggak ngerti kenapa. Kan isu-isu yang beredar kan katanya si STY ribut sama pemain-pemainnya kan. Karena masalah bahasa atau segala macem. Ya harusnya itu mah bisa ditanganin lah sama federasi harusnya yang begitu-begitu bisa ditengahin lah. Nah kita ganti pelatih pun harusnya milih-milih. Kluivert itu terkenal kan gara-gara dia kalah judi, dia terima suap untuk membela waktu itu ngelatih negara apa gitu lupa gue. Itu emang dia udah ada basic itu, kenapa masih diambil? Abang-abangan pur setengah juga nih. Jelas. Bener juga. Kok Kluivert itu tuh aduh. Iya. Sama sekali lagi congrats juga buat nikahnya Bang. Ini kan kita lihat udah ada Iya, mau diumumin di sini. pre-wednya. Gak usah nanti tanggalnya gak usah. Tapi kan pre-wednya udah umum kan. Nah, pribadi udah umum. Congrats, gokil. Ini lu Want gak want ini loh. Ini edisi My Chemical Romance nih. Oh My Chemical Romance. Sekarang pakai baju hitam gitu kan. Iya bener Dri. Hitam dan make up. Hitam dan make up. Helena. Bener iya. Anjir. Tapi lu masih punya. Nah, tapi yang keren tuh komen balasannya Wancoy. Kata doi nggak boleh sekali aja ya udah want gak, I want deh. mau nggak mau. Tapi bisa juga rapi kayak patung busana. Anjing, patung busana tuh aduh. Anjing ada Wancoy the best. Ya udah congrats Bang ya. Lancar-lancar sampai hari H. Amin. Iya. Kalau gitu sampai ketemu lagi di konspirasi oleh global selanjutnya.